organisasi Kementerian Kesehatan. Staf ahli. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Wakil Menteri. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan. Selanjutnya ada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Selanjutnya ada unsur pendukung. Yang pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi. Selanjutnya, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dalam sistem kesehatan. Pusat Krisis Kesehatan. Pusat Krisis Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal. Pusat Krisis Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas sebagai kesehatan haji, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelaksanaan haji. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan mengembangkan kompetensi aparatur negara Kementerian Kesehatan. Kemudian memasuki bagian yang kedua, yaitu manajemen POAC. Apa itu POAC? Menurut Jaya 2023, POAC itu meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi POAC sendiri dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kemudian, upaya Kemenkes. Dalam upaya penurunan stunting, di sini kami mengambil topik tentang penurunan stunting.
Dalam upaya penurunan stunting, Kemenkes menggunakan manajemen POAC. Nah, untuk menjelaskan POAC dalam Kemenkes ini, yaitu dalam konteks kegiatan survei SSGI 2024. Tahap yang pertama yaitu berupa planning. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan penurunan angka stunting pada anak. Planning atau perencanaan. Tahap pertama ini melibatkan penentuan tujuan, merencanakan cara untuk mencapainya, dan menetapkan strategi serta tindakan yang diperlukan. Nah, Kemenkes sendiri dalam tahapan planning, yang pertama yaitu menentukan tujuan survei, yaitu menyediakan data status gizi yang akurat dan berkualitas untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Yang kedua, menetapkan waktu pelaksanaan survei, yaitu mulai dari akhir Agustus hingga November 2024. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi untuk melibatkan seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah guna mendukung pelaksanaan survei. Selanjutnya masuk tahap yang kedua yaitu organizing. Organizing ini yaitu proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan tadi yang dalam planning didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian dalam penerapan Kemenkes, organizing yang pertama yaitu membentuk tim pelaksana dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, terutama dari Badan Kebijakan Pusat Kesehatan BKPK yang akan bertanggung jawab akan pelaksanaan survei. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan survei di lapangan. Kemudian tahap yang ketiga, menyelenggarakan kick-off meeting sebagai langkah awal untuk menyosialisasikan rencana survei dan memberikan panduan teknis kepada para stakeholder pada tanggal 20 Agustus 2024. Yang ketiga adalah aquating. Aquating merupakan upaya untuk merealisasikan suatu rencana dengan berbagai arahan dengan motivasi setiap karyawan untuk melaksanakan kegiatan dalam organisasi yang sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab. Maka itu aquating tidak lepas dari peranan kemampuan leadership. Kemenkes melakukan upaya aquating yang pertama, melaksanakan survei secara langsung di lapangan mulai akhir Agustus hingga November 2024. Yang kedua, melibatkan seluruh pihak yang telah dikoordinasikan, baik di pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan valid. Yang ketiga, mengawasi dan memantau kegiatan survei secara aktif selama proses pengumpulan data. Yang keempat adalah kontrol atau pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar. Kemenkes melakukan kontrol dalam bentuk yang pertama, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan survei untuk memastikan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Yang kedua, memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar kualitas dan dapat digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir, memberikan laporan hasil survei dan menindaklanjuti dengan rekomendasi kebijakan yang relevan setelah survei selesai dilakukan. Nah,